Debata Ama Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus Dohot goarni toddi polbadia namano palangit dohot tanoon di pasaor madamena tutoddi tabi amen rap hita martangian Ali Yesus Tuhan kami biarin kami dalison Ino kami ni kami salutan dalison saya sino kami kami saya kami Puji Tuhan, mari kita nomor 122 ayat 1 tulu. Siap-siap, tidak demikian. Atau kita lagi luka parah atau sakit parah, apakah harimu hari ini Tuhan? Biar aku bertobat, tidak demikian. Biar aku bertobat, tidak demikian Tuhan katakan. Berjaga-jaga waspada atas penyesat-penyesat, pengajar-pengajar sesat banyak sekali saat ini. Semoga kita mendengar firman Tuhan saat ini tidak dari orang yang sesat. Iya. Kita dengarkan firman Tuhan, kita lakukan, kita refleksikan dalam firman kita sehari-hari. Hendaklah kita menjadi pengikut Kristus yang setia, saksi-saksi Kristus yang luar biasa, men-sharekan setiap kehidupan kita yang boleh dialami kepada orang percaya, bahkan kepada orang yang belum percaya. Kita berikan kesaksian. Penyertaan Tuhan itu, guys, luar biasa. Kepada kekasih kita, penyertaan itu itu luar biasa. Kepada calon pasangan hidup kita, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kita harus mampu katakan demikian, karena kita sebagai pengikut Kristus harus mampu menjadi saksi-saksi Kristus ke depannya, supaya kita boleh bersukacita menyambut hari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan,
berada di sisinya. Bahkan di umur 40 tahun, banyakkan itu sudah dipanggil Tuhan. Kita patut bersyukur amangina ketika kita mendengar terus berdengung dulu kita, hari Tuhan akan tiba, hari Tuhan akan tiba, hari Tuhan akan tiba. Kita setidaknya harus mempersiapkan diri kita sendiri. Bagaimana diri kita? Sudah siapkah kita? Sudah siapkan kita bersama dengan keluarga kita atau kita sendiri? Karena Tuhan akan mengangkat kita satu persatu. Tidak secara gerombolan, serempaan, tidak. Dosa kita masing-masing berbeda. Perbuatan kita masing-masing berbeda. Maka Tuhan melihat itu semua. Bagaimana nantinya? Apa yang kita terima nantinya? Saya mau berikan kesaksian nama Inang. Kesaksian kemarin kami hari Minggu, kami baru gereja. Kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan melalui Kudus. Hari Minggu kita masih gereja. Kami berangkat jam 3 sore, mau ketemu orang tua kami tungkar. Sampai kami jam setengah 6 sore, bersuka cita kami, bercerita panjang lebar. Dan kami pulang jam setengah 5 subuh. Sampailah kami di jembatan Auduri yang dekat Akper. Maka mainan kalau aku main tangan kiri ya, karena tangan kan kiri tidak bisa nahan, berat. Masih hidup tadi. Jadi ketika jam 6 pagi, kami tidak tahu Tuhan mengirimkan orang baik kepada kami. Berpapa sedang kami satu Innova, buka kaca, aku buka kaca. Bang, ada api di bawah mobilmu. Bang, ada api di bawah mobilmu. Aku masih berpikir, ini prank. Mungkin mereka melihat mobil ini mobil travel. Ini prank ini mah. Tetapi lama-kelamaan boruku si Pero mencium bau, aku mencium bau. Tuhan, aku berhentikan mobil. Berhenti mobil, kami berhenti, keluar semua. Kami keluar semua, lihat api di bawah mobil. Api itu menyala lumayan besar di bawah mobil, betul-betul di bawah mobil, di bawah mesin. Jadi Tuhan katakan mungkin dalam hatiku, aku jangan panik. Kulihat api itu, ku ambil pasir, ku siram ke apinya, supaya tidak menjalar api itu ke bagian mesin. Akhirnya dibantu orang-orang baik, orang-orang sana membawa air, dan air itu mengecilkan api, dan apinya saya tarik dari bawah kolong mobil. Yang saya mau katakan itu Amang Inang, terkadang kita ini dikirimkan orang-orang baik yang tidak kita tahu sama sekali siapa mereka. Itulah pernyataan Roh Kudus. Itulah pernyataan Roh Kudus. Namun saya dapat oleh-oleh ini, luka bakar sebelah kanan ini semua. Karena mesin itu panas. Jadi saya mau katakan, saya mau beri kesaksian. Ketika kita benar-benar yakin apa yang kita doakan, kita yakini, maka segala sesuatu yang marah, bahaya, musibah sekalipun tidak akan pernah terjadi. Amin. Amin. Tidak akan pernah terjadi. Bukan memolo panik iba. Bagaimana kalau itu membesar api? Bagaimana nanti kami jalan 5 menit ke depan? Bahkan mungkin bisa terbakar kami semua dalam mobil. Begitu bersuka cita, bersyukurnya kami, Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu Tuhan kepada kami. Bagaimana kalau seandainya mobil terbakar? Mobil R3 2018 Samsung Sahih itu di rumah. Ini harga mobil 170 sampai 140 juta. Saya nggak bisa, beli belum bisa. Itu pikiran saya dalam hati. Tapi Tuhan mau ingatkan, kami saling menguatkan di rumah, bahwa saya inilah penyertaan Tuhan kepada hamba-hamba yang percaya. Amin. Amin. Ketika kita percaya amanah, maka Tuhan akan singkapkan itu semua. Tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, hendaklah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Hari Tuhan akan tiba. Mampukah kita memberi kesaksian bahwa saya penyertaan Tuhan itu benar-benar ada? Amin. Amin. Benar-benar ada. Setiap pergumulan kita hadapin, Tuhan sertai kita. Dan saya kembali lagi,
Flashback lagi ke belakang. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan aku beserta keluarga. Datang tempat memburu. Hujan-hujan tadi ya. Kalau salah jam 5:30 itu. Poros bang, poros. Ini ya bang, si pari bu presko. Ayo bang, songan aman. Ini butuh darah song. Oh iya aman. Tanya lalu, bagus-bagus dibutuhkannya darah kapan? Kalau memang hari ini juga, saya akan ke sana. Hari ini juga, jam hari ini juga saya akan ke sana. Tuhan berkati saya dalam perjalanan. Saya sudah sampai rumah sakit Kambang. Saya dioper lagi ke PMI. Tapi saya lakukan itu dengan ikhlas. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah mampu kita balaskan. Dengan setiap apapun yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan itu belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Tapi setidaknya kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Balasan yang baik kita berikan. Menolong dengan sesama. Itu yang mau Tuhan ingatkan kepada kita saat ini. Mau Tuhan ingatkan, hari Tuhan akan tiba. Berjaga-jagalah, berbuat baiklah, saling mengasihilah kita. Karena kalau kita lihat saat ini amanginang, dunia semakin mencekam. Orang sekarang berlomba-lomba bukan lagi untuk kedamaian, kasih saya lihat. Berlomba-lomba untuk menyiapkan anggaran untuk mempersiapkan peralatan tempur. Bahkan Indonesia sendiri berlomba-lomba menyiapkan dana untuk membeli peralatan tempur. Coba dibeli itu peralatan yang memuliakan hati Tuhan. Bangun gereja yang baik, bangun rumah ibadah yang baik, bersekutu bersama dengan Tuhan. Keharmonisan bisa terjaga, kerukunan bisa terjaga. Seharusnya fondasi itu dulu yang harus dibenahi. Ketika fondasi itu mampu dibenahi, maka yang namanya kedamaian itu akan terjadi. Sama seperti yang kita, beragam-ragam pemikiran kita. Namun kalau fondasi kita saling ego, fondasi kita saling sikut-menyikut, maka kedamaian tidak akan pernah terjadi. Ya atau tidak? Iya. Sama seperti yang dalam keluarga, satu keluarga. Ketika satu keluarga itu tidak sepakat apa yang mau dilakukan hari ini, tujuan dan visi satu keluarga itu, satu orang aja tidak sepakat, maka itu kan tidak akan terjadi. Neng gabi belum bapak mah, neng gabi belum omak mah, ngope anak saya kangen yang belum ngomong. Pasti terjadi kata-kata demikian. Sama yang terjadi saat ini amanginang. Kenapa Maranatha Tuhan itu tidak pernah datang ketika kita mendengar. Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita yang hidup saat ini. Bagaimana engkau berjaga-jaga saat ini? Bagaimana engkau waspada saat ini? Dengan nabi-nabi sesat, dengan pengajar-pengajar sesat yang begitu banyak saat ini merajalela, mengatasnamakan namaku. Aku murid Tuhan, aku pengikut Yesus, aku pelayan Tuhan, banyak sekali. Namun apa? Perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Banyak terjadi itu amanginang. Nah, sebelum ketika kita melihat saat ini banyak pro dan kontra. Yang A katakan benar, yang B katakan benar juga, yang C katakan benar juga. Sesama hamba Tuhan juga. Tidak ada satu visi, tidak ada satu kata untuk ya benar. Di dalam Yesus semua itu benar. Tidak ada. Membawa masing-masing ego. Tuhan mau katakan kepada kita saat ini, ketika hari Tuhan akan tiba, Tuhan tuntut kita, Tuhan ajak kita, bertahanlah. 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 Itu pasti dan akan terjadi. Amin. Itu pasti dan akan terjadi. Tunggu waktunya saja. Tunggu tanggal mainnya, kata Tuhan. Karena tanda-tanda itu sudah banyak. Apa? Apa tandanya? Terjadi peperangan. Yang kedua, bencana alam. Yang ketiga, orang tidak pernah lagi saling mengasihi. Bahkan
Suami tega membunuh anak. Bahkan istri tega membunuh suami. Tidak ada lagi kasih. Tanda-tanda itu sudah ada. Tunggu tanggal mainnya. Aku akan Maranatha kedua kali. Sudah siapkah kalian? Sudah siapkah kita? Dengan apa yang kita pelajari selama Satewi 60 tahun? Sudah siapkah kita? Atau saya sendiri umur saya 38 tahun, sudah siapkah aku? Aku sendiri dulu. Sudah siapkah aku ketika Maranatha itu datang? Aku katakan aku sudah siap Tuhan. Walaupun belum sempurna betul imanku. Walaupun belum sempurna betul perbuatan-perbuatan baikku di hadapan Tuhan. Tapi setidaknya aku telah siap ketika Maranatha itu datang kepadaku. Tuhan mau katakan dia akan datang seperti pencuri pada malam hari. Tidak pernah janjian pencuri, wih, yang mana kau tuh jebung? Siap-siap udah? Tidak pernah. Yang mana kau tuh jebung sudah? Siap-siap maho? Tidak ada pernah mengatakan demikian. Itu. Tuhan datang itu seperti pencuri malam hari tanpa diundang. Ketika itu datang, itulah ajal kita. Itulah hari terakhir kita. Namun itu pasti terjadi dan akan terjadi. Bertahanlah. Yang selanjutnya, Tuhan berikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa kepada kita. Ketika kita diajak ditegur dengan kata-kata demikian, maka berbahagialah orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan saat ini. Terus mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang paling penting. Memelihara dan melakukannya. Berbahagia orang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya dan melakukannya. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita saat ini. Hari Tuhan itu akan tiba. Berbahagialah kita. Kita sebagai orang Kristen yang percaya diberi kesempatan. Berbahagialah kita mendengar, memelihara firman Tuhan dan melakukannya. Menjadi pertanyaan saat ini, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Jawablah kita dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar tulus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Jawab kitalah dalam hati kita masing-masing. Karena banyak sekarang ini mulut mengatakan ya, tapi hati tidak tulus memaafkan. Hati tidak tulus mengampuni. Ketika hari Minggu kemarin saya katakan, hal yang paling tersulit adalah mengampuni. Hari Tuhan akan tiba ketika kita mampu memaafkan, ketika kita mampu mengampuni orang salah kepada kita, maka kita dengan lempeng dan lega menyambut kedatangan Tuhan itu. Hari Tuhan itu. Sotung panol solian tuh mana penyesalan? Iya. Sotung gabi penyesalan dihita mulu berminun roh hari Tuhan. Hape tong do kita marbare di bagasan saja buta. Aku masih berbalak sama mataku. Tapi tiba-tiba datang hari Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk minta maaf kepada suami. Tidak ada kesempatan kita untuk minta maaf kepada anak dan istri. Sangat rugi kan? Sangat rugi. Apalagi kita yang adik beradik terkadang. Saya kemarin ketika COVID, puji Tuhan, saya katakan berkali-kali dengan cerita saya, puji Tuhan, COVID mempererat hubungan kami yang berkeluarga. COVID mempersatukan kami yang beda pendapat. Jamita saya, kunjungan saya kepada rumah adik saya, kakak saya. Permasalahan begitu berat. Tetapi ketika kita merelakan hati kita ini, rendahkan hati kita, pikiran kita jangan pernah egois lagi. Karena kalau egois ini amang-inang susah dihilangkan. Dan egois kita kadang kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahaya. Anak-anak kita juga menanamkan nanti egoisan kita. Karena gen bapak dan gen ibu itu akan turun kepada anak. Bagaimana dididikan bapak dan ibu di rumah, itu akan turun. Kita ingat kembali hari Tuhan akan tiba. Ketika kita mampu mengampuni, mampu memaafkan orang yang bersalah kepada kita, maka kita telah siap betul. Kita telah benar-benar siap menanti kedatangan hari Tuhan itu. Tidak pernah ada kata terlambat lagi penyesalan.
Aku sendiri merasakan bersalah kepada orang tua aku, Amang Inang. Jujur saya katakan malam hari ini, ketika hari Tuhan itu tiba kepada orang tuaku perempuan, Papung Peroburu, saya cerita sedikit Amang Inang. Saya pernah mengatakan, ketika kami sudah mengingatkan beliau, Mak, jangan merokok lagi ya, karena Mama dalam masa perawatan. Masa perawatan itu makan obat selama setahun. Jangan merokok lagi, Mak ya. Waktu itu penyakit belum parah betul, belum fatal betul. Tapi karena tidak mendengarkan nasihat anak-anaknya, dengan kekerasan hati yang mungkin, dia masih mencuri-curi merokok. Karena tadi candu, mulai dari lajang sampai dengan saat berkeluarga, mungkin itu kebiasaan. Jadi mencuri. Apa yang saya katakan kepada orang tua saya? Sakit stroke. Mulut ini terlalu kasar mengatakan kepada orang tua. Saya katakan, saya terus minta maaf kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kepada orang tua. Saya katakan demikian. Mama sakit ini bukan kami yang buat, tapi kesalahan mama sendiri. Sudah kami larang. Padahal itu tidak seharusnya terucap daripada seorang anak. Amin. Jangan pernah kata demikian. Ketika orang tua kita melakukan hal yang demikian, jangan pernah kata demikian. Ketika besok orang tua kita tidak ada, maka terjadilah penyesalan. Saya membuka hati yang positif. Jangan pernah bantah orang tua. Mungkin dia melakukan kesalahan dan hilang. Seharusnya kita memaafkannya. Iya lama, jangan ulangi lagi. Tetapi Tuhan berkata demikian itu sangat menyakitkan orang tua, menyakitkan hati orang tua. Akhirnya saya katakan kepada mama, belum sempat saya katakan. Akhirnya orang tua saya dibawa ke rumah sakit, masuk ICU. Saya cerita sedikit, agak panjang, karena ini saya memberikan kesaksian supaya kita semakin diteguhkan, dikuatkan iman kita. Dibawa ke DKT, masuk ICU, segala macam masuk sama Allah. Saya hanya mampu berdoa di telinga orang tua saya katakan, kalau perkataanku, Mak, membuatmu hatimu terluka, biarlah Tuhan Yesus mengampuni diriku. Kan tidak bisa lagi mendengar, karena sudah masuk ICU. Saya katakan demikian, biarlah Tuhan Yesus mengampuni diriku. Ketika kita tidak bisa lagi berkata-kata. Akhirnya betul, dirujuk ke rumah sakit umum. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Ketika aku memberikan suatu keikhlasan, bahwasanya aku masih berharap Tuhan pulihkan orang tuaku. Aku masih menganggap hari Tuhan itu akan masih lama kepada orang tuaku. Ajal orang tuaku ini belum saatnya Tuhan. Saya masih bersikeras, sembuhkan, pulihkan, selamatkan orang tuaku. Namun Tuhan berkata lain. Jalan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan katakan kepada melalui perantara, bawalah orang tua. Karena ini hanya tenaga mesin saja, tidak ada lagi napasnya ini. Cuma tenaga mesin saja ini. Pulang, bawa dia. Obati di rumah. Bawa pasang infus di rumah. Saya bercerita Amang Inang, bukan saya menjelekkan orang tua saya ingin memperkuat iman kita, mau menjadikan kita hari Tuhan itu bisa datang kapan saja. Saya bercerita sedikit. Pulang kami bawa pakai ambulan, saya katakan kepada sopir ambulan, Bapak, tolong jangan hidupkan sirenenya, bunyinya jangan pakai. Kita sampai rumah nanti biar langsung di rumah. Ternyata orang kalau mau dijemput Tuhannya, saya ambil kesimpulan itu akan diberikan suatu sukacita, senyum, seperti ingin sembuh, Amang Inang Poso Bulung. Pernah merasakan? Melihat? Pernah melihat? Seperti ingin sembuh. Saya lihat. Udah enak, wajahnya besar. Pulang kali sebentar ke rumah, mau ganti baju sekali. Jam 3 subuh. Tuhan berkehendak lain. Ditelepon, sudah
tidak ada lagi. Saya hanya bisa berkata, doaku Engkau jawab Tuhan. Doaku Engkau jawab. Berikan terbaik ketika ini menjadi harinya orang tuaku. Berarti doaku terjawab. Karena begitu sakitnya orang tua menahan segala penyakit dari kami. Tuhan katakan melalui perantara dokter, ikhlaskan orang tuamu. Ini sudah tidak ada lagi. Ini tenaga mesin ini, tenaga alat semua ini, lepaskan semua. Ikhlaskanlah. Ketika kita memberikan suatu keikhlasan, amin, yakin dan percaya, suatu timbul kelegaan, amin. Kelegaan. Walaupun itu rasa menyakitkan bagi kita, namun kita harus ikhlas. Memaafkan pun harus ikhlas, mengampuni pun harus ikhlas. Jangan cuma di mulut tapi di hati tidak. Itu yang akan menjadi penyakit hati namanya. Di mulut mengatakan maafkan, ku maafkan dia, tapi pakai alay. Hari Tuhan ini akan tiba. Jadi gunakanlah kesempatan-kesempatan kita saat ini. Ketika orang bersalah kita ampuni. Maafkan dia. Bahkan dalam rumah tangga, bahkan dalam hubungan saudara pun, maafkanlah mereka. Kita tidak tahu kapan ajal kita ini tiba. Kapan Maranatha Tuhan yang kedua kali kita tidak akan pernah tahu. Kecuali bisa dong si Boya itu nama penjara. Iya. Cuma meramal-meramal. So tanggal berapa itu 12 tanggal 12 itu akan tibalah hari Tuhan. Macam biasa aja Tuhan. Saya katakan hari Tuhan kita dituntut untuk pertama berjaga, jaga, waspadalah. Yang kedua, bertahanlah dalam setiap pergumulan apapun kita. Hendaklah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Saya memberikan kesaksian tadi Amanginang, penyertaan Tuhan itu terkadang luar biasa yang tidak bisa kita kita lihat secara kasat mata. Penyertaan Tuhan itu hal terkecil sekalipun yang kita anggap sepele, terkadang penyertaan Tuhan itu hadir. Sama seperti yang saya tadi. Saya kira itu prank. Api. Pada betulan api. Tapi Tuhan beri kita hikmat dan kebijaksanaan, mampu menelaah. Karena Tuhan tidak inginkan hamba-Nya celaka. Saya katakan Tuhan tidak inginkan hamba celaka. Tidak akan pernah Tuhan inginkan kecelaka kita semua jemaat nih yang percaya. Amin. Tidak akan pernah Tuhan biarkan. Nah, Poso Bulung kemarin sakit. Tuhan biarkan kau sakit berlama-lama. Apa doamu pada Tuhan? Saya mau katakan dulu. Apa doamu pada Tuhan? Sembuhkan dan pulihkan hati. Karena banyak masih kuliah belum selesai. Iya kan? Banyak masih mata kuliah belum selesai. Sama seperti Hainang Turus juga saat ini. Memberikan hatinya saat ini untuk bersama-sama dengan kita memuji Tuhan. Dalam keadaan kemarin sakit, puji Tuhan dipulihkan. Semua itu akan dipulihkan ketika kita mampu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Kita disuruh bertahan. Bertahan dalam segala kesesakan, bertahan dalam setiap penderitaan yang kita hadapi, supaya kita dimampukan, supaya ketika kita mendapati hari Tuhan itu, kita dengan penuh sukacita, bukan bersungut-sungut, bukan tunggu dulu Tuhan. Neng Gimo pernah mau tunggu dulu, neng pilih sama tunggu dulu, tidak. Tuhan telah kasih kesempatan kepada kita, banyak kesempatan. Bertambah umur, bertambah pula kesempatan. Bertambah umur, bertambah pula kesempatan kita. Bagaimana menyikapinya, bagaimana keimanan kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana perilaku kita dengan teman sesama, bahkan bagaimana perilaku kita dengan keluarga. Apakah kita sudah dengan tulus memberikan terbaik kepada keluarga kita? Ketika seorang suami melakukan kesalahan, istri melakukan kesalahan, apakah secara tulus kita untuk mengatakan, iya, ku maafkan engkau, ku ampuni engkau? Harus mampu mengatakan demikian, supaya kita bersama-sama dengan Kristus besok, ketika hari Tuhan itu tiba. Itulah yang Tuhan pada kita. Pada semua mengatakan demikian, kata kunci yang ini, merhiti-hiti
Mahiti benget mirohado malua hosamu. Kebahagiaan bagi orang percaya ketika kita mampu dengan penuh sukacita. Tuhan datang kedua kali itu. Hari Tuhan itu pasti akan datang dan pasti akan terjadi. Kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Tapi jangan pula lah kita cari-cari hari Tuhan. Tuhan hari muka ini biar aku siap-siap, jangan pula gitu.